anak sekarang masih lumayan. Oke. Kalau kita dulu hidup itu betul-betul bertarung. Orang tua saya sebenarnya orang tua yang paling tidak memiliki sesuatu yang bisa diwariskan ke diandalkan anaknya. kepada anaknya. Ada dua hal yang tidak boleh dilakukan. Satu berbohong, kedua mencuri. Oke. Dengan jumlah anak yang 13 bersaudara, doktrin itu makan di hati kami. Yang artinya kami sangat mentaati filosofi hidup itu. Lakukan sesuatu bagi orang berdasarkan keikhlasan. Apapun capekmu, apapun susahmu, jika kamu melakukannya dengan keterbatasan dan keikhlasanmu dengan ikhlas, maka segala sesuatunya itu ringan. Borneo Inspirasi. Pemirsa Borneo TV, kembali lagi Anda menyaksikan Borneo Inspirasi bersama saya Nizam. Pagi hari ini hadir bersama kita di studio Borneo TV orang dengan garda terdepan kalau masalah kemanusiaan. Siap, Kalau ada Mas kejadian bencana. Bapak Yonsep SE MPA, Kepala BPBD Tarakan. Selamat pagi Pak Yonsep. Selamat pagi Mas Nizam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir mau berdiskusi, memberikan informasi, memberikan kisah inspiratif kepada seluruh pemirsa Borneo TV yang menyaksikan podcast kita pagi hari ini di podcast Borneo Inspirasi. Ini sudah edisi keberapa saya udah ingat. Yang jelasnya saya selalu kepikiran begini Pak. Setiap ada kejadian bencana, salah satu instansi dengan garda terdepan itu ya BPBD. Ya. Tapi jauh sebelum kita bahas fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana dan lain kejadian alam yang lain sebagainya. Saya mau tahu dulu sebenarnya, Pak Yonsep nih sebenarnya basicnya apa sih Pak? Apakah basic pengetahuannya apa sih Pak sebenarnya Pak Yonsep nih? Oh iya Mas Nizam, saya terima kasih karena ada kesempatan untuk di podcast di Borneo TV ya. Salah satu kalau berbicara tentang basicnya saya sebenarnya dari pendidikan umum. Saya berasal dari pendidikan Fakultas Ekonomi dan saya S2-nya kebetulan yang saya ambil konsentrasi manajemen keuangan berada di Universitas Gadjah Mada. Oke. Jauh banget Pak ya? Jauh ya dari awalnya basicnya hanyalah ekonomi, biasanya jadinya dosen. Iya. Apalagi Bapak magister keuangan ya tadi ya. Kok bisa jadi kepala BPBD? Tapi oke lah. Apakah memang di usia kecil Bapak memang ada kepikiran jadi kepala BPBD Pak sebenarnya? Mas Nizam, jangankan menjadi kepala BPBD, bermimpi menjadi pejabat di struktur pemerintah ya. Itu pun saya tidak pernah bermimpi. Dan saya hanya bersyukur saya bisa berada saat ini. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya lakukan, itu hanya karena sudah, kalau berbicara tentang itu karena kebaikan Tuhan dan karena itu merupakan mungkin takdir dikatakan orang bahwa saya harus melewati itu. Salah satu PNS yang dimulai dari golongan 2A. Dan sampai sekarang kalau berbicara sampai saya di golongan 4 ini sekarang itu luar biasa bagi saya. Luar biasa ya. Tapi kalau kita melihat masa kecil Pak Yonsep ini, sepertinya memang bukan orang Kalimantan, tapi sepertinya tidak ditarakan Pak ya aslinya ya. Benar. Aslinya di mana sih Pak? Saya berasal dari Malinau. Oh, kalau Malinau biasalah mungkin menghadapi mandi-mandi sungai ya, anak-anak kecil di Malinau ya. Mungkin salah satunya mungkin saya dibekali dengan, kalau itu kan sudah alami ya, proses alami ya. Proses alamiah. Saya waktu KKN itu di salah satu wilayah yang dilewati Malinau, saya di Lumbis Ogong. Walah, itu lebih. Itu kan kita benar-benar anak-anak di sana secara alamiah diajarkan untuk survive. Benar. Berkehidupan survive, berenang, mencari ikan dan lain sebagainya. Apakah Bapak juga mengalami masa kecil yang seperti itu di Malinau, Pak? Mas Nizam, kalau yang seperti itu, kalau untuk bertahan hidup itu, kita sudah terlibat langsung dengan orang tua. Usia kecil aja sudah kita ya harus terlibat membantu orang tua. Nah, kalau kehidupan itu anak sekarang masih lumayan. Kalau kita dulu
eh, ya hidup itu betul-betul bertarung dan bukan seperti anak sekarang terfasilitasi. Iya, iya betul. Walaupun susah-susahnya anak sekarang, tapi masih bisa kita katakan bahwa itu masih terfasilitasi dengan kondisi yang ada. Iya, iya. Kalau kita mencari ikan, kita yang memasak, kita ya makan. Setelah itu pagi nanti subuh kita bangun bersama orang tua, menyiapkan makanan, persiapan jalan kaki, naik perahu, berdayung untuk mencapai sekolah itu. Iya, iya, iya. Artinya secara alamiah proses itu terbentuk dalam diri karena kondisi geografis kewilayahan Geografis, juga. ya. Tapi tadi kita sempat diskusi sedikit di luar Pak, bahwa Bapak ini adalah punya saudara yang cukup banyak. Iya, 13 ya, 13 bersaudara. 9 laki 4 perempuan. 9 laki 4 perempuan, dan itu jumlahnya Gen Halilintar kalah Pak. Gen Halilintar cuma 12 saja bersaudara itu Pak. Bapak 13. 13. Atta Halilintar dan saudara-saudaranya 12, bersaudara Bapak 13. Betul. Bagaimana sosok orang tua? Apakah memang orang tua ini Pak pegawai negeri juga sampai bisa menghidupi 13 orang tua itu? Atau orang tua ini tuan takur di Malinau? Oh iya, orang tua saya sebenarnya orang tua yang paling tidak memiliki sesuatu yang bisa diwariskan ke diandalkan anaknya. kepada anaknya. Satu aja filosofi hidup orang tua saya itu. Ada 2 hal yang tidak boleh dilakukan. 1 berbohong, kedua mencuri. Oke. Dengan jumlah anak yang 13 bersaudara, doktrin itu makan di hati kami. Yang artinya kami sangat mentaati filosofi hidup itu. Dan ternyata orang tua saya ini kan seorang orang tua ya, pendeta ya. Dan hidupnya juga dengan dengan pekerjaan sebagai, kalau mungkin di kalangan muslim itu ustadz ya. Iya, iya, pendeta. Nah, pendeta. Jadi sangat terbatas. Nah, orang tua saya memiliki filosofi tadi itu ada 2 hal yang tidak boleh dilakukan, berbohong dan mencuri. Nah, hal itu yang menguatkan kami. Kami bersaudara bersyukur ya, semuanya memiliki pekerjaan. Lebih banyak jadi PNS. Lebih Dan banyak 13 orang dari itu. 13 bersaudara. Dan penanaman apa ya? Doktrin orang tua tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri ya tadi ya. Itu doktrin yang sebetulnya basic untuk semua anak, tapi di Bapak cukup melekat. Tapi itu berbohong ya begini. Iya. Kalau kau berbohong, dimungkinkan kau mencuri. Iya, iya betul. Berpotensi mencuri. Iya, Tapi betul. mencuri sudah pasti kau berbohong. Berbohong, betul. Tapi hidup sebagai pendeta di tahun 80-an mungkin Pak ya, 80. Jauh lebih daripada itu. Jauh dari 60-an. 60-an. Oke lah, mungkin kalau kita bicara pendeta sekarang ada sekolahnya mungkin Pak ya. Ada pendidikan khusus pendeta. Kalau mungkin zaman dulu mungkin murni ketokohan. Iya. Apakah memang orang tua ini adalah tokoh masyarakat juga Pak di Malinau saat itu? Kalau kita berbicara tentang tokoh, orang tua saya memang termasuk tokoh. Salah satu orang yang membuka penginjilan di daerah Krayan, Mentarang, Lumbis, dan Malinau itu adalah orang tua saya. Oke. Dan kedua, pendidikan orang tua saya di zaman itu, di tahun 60-an itu adalah sekolah teologi ya. Oke, teologi. Tapi setara kayak SMP lah di zaman itu. Dan dia memang menjadi seorang tokoh. Salah satunya adalah bukunya Pak Jansen ya. Pak Jansen itu menulis sebuah buku Pelangi Malinau itu. Itu salah satunya disebut dengan penginjil 2 generasi. Yang artinya bapak saya meninggal 2015. Tapi dia tidak pernah meninggal sesuatu yang sifatnya ada pelanggaran norma maupun moral. Oke, artinya happy ending lah Pak ya kalau orang bisa bilang. Tapi selain misalnya selain dari 13 bersaudara itu, apakah ada yang meneruskan jejak Bapak menjadi pendeta juga? Ada ya? Ada 3 orang. 3 orang saudara yang menjadi pendeta Kakak, juga? iya. Sudah pensiun sekarang 2, 1 masih menjalankan. Artinya ada kan generasi. Artinya like father, like son lah Pak ya. Bagaimana orang tua ya begitulah anaknya biasanya. Tapi selain nilai moral itu bahwa Bapak itu kemudian
saat meninggal di tahun 2015 betul-betul tidak menyisihkan pertanyaan apapun, betul-betul kalau orang Muslim bilang husnul khotimah, Iya, iya, betul-betul meninggal dalam keadaan menjadi tokoh masyarakat. iya. Apa yang Bapak kemudian bisa lihat dari sosok Bapak ini sebenarnya yang Bapak paling bisa pelajari sampai hari ini Bapak bisa menjadi seorang yang cukup kuat dalam menjadi kepala BPBD? Tidak mudah, Pak. Iya. Subuh kita ditelepon orang Ya, dalam siap. keadaan istirahat. Siap. Tolong Pak ini dan lain sebagainya. Itu kan bukan sebuah hal yang mudah, Pak. Itu waktu istirahat kita mungkin hanya berapa jam dalam setiap hari, Pak. Karena kita harus tetap siaga karena menjadi garda terdepan dalam menerima informasi dan membantu masyarakat. Jadi sebenarnya apa yang selain doktrin jangan berbohong, kemudian apa doktrin yang orang tua tanamkan ke Bapak sebenarnya yang paling melekat sampai Bapak bisa jadi sekuat ini jadi kepala BPBD itu? Kalau yang saya banggakan dengan orang tua saya itu karena kesederhanaannya. Sederhana dia menanamkan sesuatu. Lakukan sesuatu bagi orang berdasarkan keikhlasan. Apapun capekmu, apapun susahmu, jika kamu melakukannya dengan keterbatasan dan keikhlasanmu dengan ikhlas, maka segala sesuatunya itu ringan bagimu. Iya, betul. Belajarlah dengan hidup, Iya. bukan belajar dengan buku. Iya. Belajarlah dengan hidup. Itu pesan orang tua karena sederhana sekali. Kalau buku katanya ya bisa besoknya berubah. Iya, betul. Tetapi belajar dari hidup adalah proses. Iya. Proses. Jadi orang tidak serta-merta mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Tidak. Tapi sesuatu yang proses melekat. Yang artinya yang paling utama adalah lakukan dengan keterbatasan dan ikhlasmu. Oke, baik. Saya pikir kita cukupkan. Kita bahas di masa tumbuh dewasa. Ada enggak kepikiran Pak mau jadi PNS ini sebenarnya? Iya, kebetulan saya sekolah. Cita-citanya apa sih Pak? Cita-citanya? Saya memang jadi PNS, cita-cita saya Mas Nizam. Oke. Memang mau jadi PNS ya? Mau jadi PNS. Oke. Karena waktu itu PNS lah paling bagus lah menurut saya itu di zaman saya itu tahun 80-an. Itu adalah PNS lah yang paling, waduh. Pekerjaan paling sejahtera lah. Apalagi menggunakan baju korpri ya. Oh, iya. Waktu itu waduh luar biasa. Oke, memang ceritanya mau jadi PNS. Iya. SMA di Tarakan berarti Pak? Saya SMA Tanjung Selor. SD saya di Sungai Terang. SMP-nya saya di Pulau Sapi. SMA di Tanjung Selor. Kuliah sempat di Unmul. S1. Masuk D3 akuntansi. Oke, D3 akuntansi. Udah tuh menyelesaikan karena tidak selesai saya karena ikut tes PNS. Oke. Masuk saya PNS dan setelah saya berkeluarga pindah ke Tarakan, saya sekolah di STI. Oke, STI Bulungan Tarakan. Bulungan Tarakan. Menyelesaikan S1. S1. Nah, setelah itu bekerja dan saya mengikuti seleksi, ada kesempatan mengikuti tugas belajar, saya ikuti seleksi di UGM, Universitas Gadjah Mada Jogja. Iya. Saya lolos dan saya ngambil S2-nya di Gadjah Mada. Oke, luar biasa. Sudah PNS tapi masih kepikiran mau sekolah lagi. Biasa kalau orang terjebak di zona nyaman itu, Pak. Oh ya. Sudah susah mau belajar lagi itu, Pak. Tapi kok Bapak masih mau sekolah S2 di UGM itu kenapa, Pak sebenarnya? Apa yang memotivasi Bapak sampai pendidikan nih harus betul-betul, jangan-jangan curiga saya nanti ada nama dokter di depannya, Dr. Yonsep SEMAP. Amin. Bisa jadi. Mudah-mudahan. Apa sebenarnya yang menstimulus Bapak kok mau sekolah terus gitu, Pak? Saya sebenarnya jujur ya, saya bangga punya istri yang mendukung saya. Istri saya seorang PNS tapi sebagai bidan. Istri saya berucap pada saya waktu itu, sebelum saya menyelesaikan S1 ya, dia katakan, Pak, aku tidak meminta uang dan harta padamu, tapi jadikan suamiku saya sarjana. Pada saat saya jadi sarjana, jujur dia yang membiayai. Setelah itu dia bilang, kalau ada kesempatan coba Bapak, kalau memang saya melihat Bapak mampu secara akademik, ya coba kalau memang ada kesempatan tugas belajar lah. Akhirnya saya melihat dia, sebenarnya saya sudah punya anak 3. Tapi tetap masih mau sekolah. Akhirnya saya termotivasi karena itu tadi itu, karena istri mengatakan Bapak mampu. Sebenarnya cuma karena keterbatasan waktu dan biaya sehingga Bapak seperti ini. Ya istri saya bilang, cobalah Pak, ikut, ternyata disupport
disupport langsung dengan beliau dan saya tugas belajar oleh pemerintah dan saya mau mengaplikasikan. Kenapa saya memilih? Awalnya saya berada di magister akuntansi, Iya. tapi begitu saya melihat sejalan dengan begitu matrikulasi, saya melihat ilmu itu belum selesai karena dia masih terapan. Iya. Saya mencari sesuatu yang bisa terimplementasi. Iya, iya. Saya tes lagi di MAP. Ada jurusan konsentrasi manajemen keuangan. Iya, iya. Nah, karena pemerintah pada saat itu lagi sibuk dengan penataan sistem keuangan, maka saya ambil itu. Oke, oke. Akhirnya saya lulus Oke. di sana. Berarti penempatan pertama kali PNS di Tarakan, Pak? Saya keliling, Mas. Oke, pertama kali di mana, Pak? Daerah paling jauh, Long Nawang. Long Nawal. PNS Berkeliling. pertama kali di Long Nawal. Long Nawang, terus tuh ke Long Peso, terus ke Tanjung Selor, baru ke Tarakan. Oke, itu sebagai apa, Pak, di Long Nawal itu? Saya petugas lapangan keluarga bencana. Saya dari vertikal dulu. Oke. Jadi pegawai pusat dulu saya. Oke, oke. Tahun 2000 itu merger ke Oke. pemerintah Oke, daerah. oke. Jadi perjalanan saya, Mas, itu sangat luar biasa. Kalau saya berbicara di Tarakan itu kan saya dari nol, Mas. Iya, iya. Betul. Jangankan itu, ya rumah tidak punya. Iya, iya. Saya menyewa waktu itu 1 bulan 5.000, Mas. Iya, iya, iya. Nah, hidup berpindah kemana-mana. Terus yang kedua, baju saya aja dalam kardus. Lemari paling mewah kami berdua itu sama istri saya Oke. adalah lemari plastik itu. Yang ada ini Yang- ya, yang ada resletingnya itu ya. tanda-tandanya, Oke, itu. oke, oke. Tapi saya jalani dengan ikhlas. Itu yang pesan orang tua saya. Oke, oke. Jangan kamu melakukan sesuatu yang lebih daripada kemampuanmu. Iya, iya, Tetapi percayalah bahwa kalau kamu ikhlas, kamu akan Kamu pasti diberikan bisa. lebih. Oke, oke. Akhirnya, berarti memang penempatan awalnya sudah di penanggulangan bencana, Pak ya? Tidak, Tidak ya? saya keliling. Penempatan saya pertama itu kalau di Tarakan itu di Kecamatan Tarakan Barat. Oke. Setelah itu pindah ke kelurahan, Oke. beberapa ke kelurahan. Berarti sempat di BPBD juga, Pak, sebelum jadi kepala BPBD? Nggak sempat? Nanti ini keliling, setelah itu saya berpindah setelah pendidikan di Jogja UGM, pulang di bagian pemerintahan sekretariat Oke. pemerintah Kota Tarakan. Itu berpindah beberapa subak di sana, terus saya pindah ke DP2KA dulu, kalau Oke. BPKAD sekarang Iya, 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 iya. bagian aset. Iya, iya. Setelah itu saya pindah menjadi kabid di dinas lingkungan hidup. Oke. Limbah dan racun di Iya, situ. iya, Kalau saya mengatakan itu kepala bidang penanganan kebersihan dan limbah dan racun. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu Berarti di BPBD baru pertama kali ini? iya, tapi nanti saya sampai ke situ. Oke. Setelah itu saya pindah menjadi sekretaris dan sekaligus PLT di Kepala BPBD. Oke, oke. Definitifnya sekretaris. Setelah itu saya dipindahkan menjadi kabid DLAJ. Iya, iya. Dinas Perhubungan. Iya, iya, iya. Setelah itu ada asesmen terhadap lelang jabatan. Saya mengikuti lelang jabatan eselon 2 di BPBD. Kebetulan saya ada di situ. Akhirnya saya dipercayai oleh Pak Wali menjadi kepala BPBD Kota Oke, Tarakan. oke. Satu kali shoot tuh, Pak ya? Ya, Satu kali shoot Satu jadi kali. kepala BPBD luar biasa. Ya. Kekuatan orang dalam, kekuatan doa istri, kekuatan doktrin orang tua, Ya. akhirnya satu kali shoot jadi kepala BPBD. Ya, Tapi sebenarnya ada juga masyarakat yang sebenarnya apa sih BPBD ini apa, Pak, sebenarnya dia? BPBD itu adalah memang salah satu institusi pemerintah yang menangani tentang kebencanaan. Kebencanaan sekarang itu kan bukan hanya kebencanaan alam, tapi kebencanaan sosial, kebencanaan non alam, Iya, seperti iya, iya. sakit yang mewabah, Iya, itu iya, bencana. iya, betul. Terus sosial terjadi, misalnya terjadi chaos ya Iya, antara iya, masyarakat, iya, iya. huru hara, Iya, iya, betul. itu bencana Betul, juga. betul. Nah, dari itu adalah kalau apa sih BPBD? BPBD itu menangani tentang kebencanaan yang terjadi di masyarakat kita. Tapi Tarakan ini, Pak, kita ke fungsi BPBD. Tarakan ini kan cuacanya Oh ya, berubah-ubah, Pak. Ekstrim, perubahannya ekstrim. Bahkan misalnya pekan lalu kita disuguhkan dengan cuaca panas ekstrim, Pak. benar. Tiba-tiba pekan ini Hujan. tiba-tiba hujan. Ini kan kalau curah hujan tinggi, kecenderungan beberapa wilayah di Tarakan itu longsor, Pak. Betul. Jadi sebenarnya bagaimana peran fungsi BPBD dalam
upaya memitigasi bencana yang terjadi di satu wilayah? Apakah memang sudah ada pemetaan titik rawan misalnya kalau hujan yang berbahaya ini, kalau angin yang berbahaya ini, kalau misalnya panas yang berbahaya wilayah? Apakah memang sudah ada mitigasi bencana seperti itu yang dilakukan oleh BPBD? Ya Mas Disam, ini BPBD itu kan bekerja itu kan ada pola, Iya. terstruktur, terorganisasi. Salah satunya itu adalah pendokumentasian. Oke. Disebut dengan dokumen kajian risiko bencana. Oke. Nanti ada dokumen kajian penanganan risiko bencana. Nah, kita memiliki itu. Dalam waktu dekat ini kita melakukan evaluasi dan revisi ulang karena adanya peningkatan dan perubahan materi kebencanaan di Kota Tarakan itu sendiri. Oke. Nah, oleh karena itu kalau berbicara tentang bagaimana cara bekerjanya, salah satu yang kita lakukan itu memang pemetaan, Mas. Oke. Ya, daerah seperti kalau untuk Tarakan itu salah satu kota yang paling tinggi curah hujannya itu mengalahi Bogor ya kita. Tapi dia hujannya itu tidak seperti hujan yang memiliki durasi seperti daerah lain. Hujan 1 bulan, 2 bulan, enggak. Iya. Dia tetap ada hujan dalam seminggu tetap ada hujan. Iya. Tapi durasinya pendek ya. Iya. Tapi dampaknya besar. Iya betul. Itulah sulitnya Tarakan ini, Pak. Kalau panas kita bingung. Kebakaran lahan. Panasnya lain, kebakaran lahan terjadi. Ya. Kalau hujan, Banjir dan longsor. subuh aja hujan, Pak, sampai pagi itu pasti banjir di Pasti daerah sudah. Marconi. Pasti sudah. Pasti longsor. Pasti. Terus bagaimana tadi Bapak bilang ada perubahan materi kebencanaan, Iya. kemudian ada upaya pemetaan ulang sebenarnya. Jadi apa langkah Mitigasinya, ya. mitigasi yang Bapak lakukan? Ya, pertama itu memang harus disesuaikan, harus dilakukan ada dokumen ya. Oke. Dokumen melalui analisis, nanti ada rencon. Oke. Jadi rencon itu adalah bagaimana penanganan kita ke depan. Iya. Misalnya banjir, bagaimana penanganannya. Oke. Longsor, bagaimana Iya. penanganannya. Nah, terus cuaca ekstrim bagaimana. Nah, itu terpetahkan. Nah, salah satu hasil petaan kita itu adalah daerah Karanganyar. Itu kan banjir dan longsor. Iya. Nah, ini berkembang lagi Kampung 1 dan dulu Marconi Karanganyar. Iya, Marconi iya, Karanganyar. iya. Sekarang berubah, Mas, mungkin kejadian pada tanggal 7 kemarin di Kampung 4, Kampung 6 itu kan Iya. terendam itu. Iya. Jadi Kampung 1 sudah hampir semua kena banjir di dataran rendah itu. Oke. Nah, itu salah satunya itu karena memang berdasarkan kajiannya bahwa permukaan air laut itu kan naik itu. Iya. Salah satu. Iya. Dan kedua, apabila hujan ketemunya pasang surut, Iya. pasang dan hujan Iya. dengan durasi cukup lama dan tinggi intensitasnya, maka 4 titik itu pasti kena banjir. Pasti. Kita tidak mungkin merelokasi mitigasinya ya. Iya. Kita tidak mungkin merelokasi masyarakat, tapi kita menghimbaukan masyarakat untuk berhati-hati Iya. dengan itu. Dengan waspada dengan itu. Salah satunya itu menyiapkan surat-surat berharga yang terpenting itu harus di satu tempatkan. Iya. Kalau ada terjadi kita juga memiliki 112 informasi. Oke. Kita juga 24 telepon, jam. Pak, ya? Kita 24 jam di kantor. Oke. Dan itu sip-sipan. Iya. Dan mendapatkan informasi langsung ditangani. Dan kedua, persiapan peralatan kita juga seperti perahu karet. Yang tidak kalah pentingnya, kita memiliki koordinasi vertikal. Oke. Seperti Angkatan Laut, Iya. terus TNI Angkatan Darat, Lanut, Basarnas, itu sudah terkonek. Iya. Yang artinya apabila terjadi sesuatu bantuan, kita tidak bisa memindahkan masyarakat. Iya, betul. Ya kan? Betul, Hanya betul. satu, kewaspadaan kita. Kewaspadaan. Dan kita harus arif dalam melihat itu. Dan kewaspadaan dini masyarakat juga harus terus ditingkatkan. Betul. Kalau Kita terjadi. sudah informasikan, Mas, ada grup-grup kita KRT itu. Iya. Jadi- Kalau sudah jadi hujan deras, jangan tidur nyenyak lah, gitu Benar. Pak ya. Kalau yang tidak tidur nyenyak berat juga kita ya, tapi berhati-hatilah. Berhati-hati. Kalau sudah berhati-hati pasti tidurnya tidak nyenyak. Iya, karena begini Pak, sepertinya memang hampir kalau sudah ada intensitas cuaca hujan yang tinggi, itu pasti akan ada longsor di beberapa wilayah di Kota Tarakan ini. Termasuk daerah ini, Mas. Daerah ini. Daerah ini kalau banjir rob kan sudah mulai meningkat ini. Iya betul. Ini juga kita menjadi daerah
perhatian kita. Karanganyar pantai ya. Iya, Oke. karena banjir rob itu setiap tahun meningkat. Meningkat, yang artinya Mas Nisam coba lihat di mangrove itu, dulu cuma di atas aspal, Iya, sekarang iya, kan betul, menutupi sudah itu. Betul. Kalau sudah banjir ya, yang Ya, banjir rob itu. beberapa bulan Ya, banjir rob kemarin namanya. banjir rob. Oke. Itu kan setahun sekali ya siklusnya. Oke. Tapi begini Pak, dalam peningkatan kewaspadaan bencana di Kota Tarakan itu, BPBD kan selalu hadir misalnya. Pencarian korban hilang itu BPBD juga menjadi garda terdepan. Kita sudah lihat misalnya kejadian waktu anak-anak hanyut dan lain sebagainya, BPBD ada di garda terdepan. Fasilitas BPBD yang cukup lengkap. Tapi sebenarnya apa yang masih jadi problem dalam penanggulangan bencana kita di Tarakan ini Pak sebenarnya? Apakah memang pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan itu sendiri yang masih minim, atau memang kewaspadaan masyarakat yang sebenarnya rendah sebenarnya Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang pengetahuan masyarakat ya, update tentang kapasitas masyarakat, saya mengatakan bahwa Tarakan sudah mulai meningkat. Oke. Apa instrumennya apa? Salah satunya itu kalau terjadi longsor lagi, tidak ada lagi korban yang cukup banyak. Iya, betul. Itu yang pertama, yang artinya masyarakat sudah bisa memitigasi dirinya sendiri. Oke. Karena kita tidak putus-putusnya melakukan pelatihan, melakukan podcast seperti ini. Iya. Terus kita juga menyampaikan melalui grup-grup kita, dan masyarakat sudah mulai. Dan kedua, instrumennya adalah bagaimana masyarakat, apakah ada kendala? Pasti ada kendala BPBD, sarana dan prasarana pasti. Tetapi dalam kapasitas kita sebagai garda terdepan yang seperti yang Mas Nusa mengatakan tadi, sebenarnya kalau kami kan terbagi nih Mas. Iya, betul. Yang kalau untuk pencarian, penyelamatan itu yang anunya ada Basarnas. Iya. Ya kan? Tapi pendukung dalam kebencanaan pasti menjadi koordinatornya adalah BPBD. Iya, betul. Nah, bekerja sama dengan semua lintas sektoral yang ada. Ya, termasuk Angkatan Laut, Polisi, TNI kan? Dan yang lain-lainnya, PMI. Iya. Dan itu terkonek. Nah, makanya ada disebut dengan tim reaksi cepat Kota Tarakan yang sudah kita SK-kan. Disitulah kita nanti yang menentukan langkah-langkah kalau terjadi kebencanaan itu, keputusan itulah yang diambilkan oleh wali kota untuk menentukan tanggap darurat. Iya. Tapi untuk kesiapan personil dan peralatan sudah cukup memadai Pak. Untuk kan pasti kalau kita bicara soal kebencanaan di Tarakan ini kan tidak jauh-jauh Pak, kebakaran lahan, banjir, longsor, orang hilang akibat karena aktivitas masyarakat mayoritas juga di wilayah nelayan. Bagaimana terkait kesiapan personil dan peralatan penunjang lainnya untuk dalam petugas untuk BPBD Tarakan sendiri? Kalau BPBD itu belum maksimal ya, peralatan pun masih kurang, sporting yang lain berkurang. Tapi bukan berarti itu tidak bisa. Makanya BPBD itu kan memiliki konektivitas pentahelik namanya. Iya. Jadi dari pihak kayak juga media juga Iya. Nah, itu yang kita pakai untuk mempersiapkan. Dari itu kita sudah memperhitungkannya tuh, sudah menginventarisir baik TNI maupun Polri maupun TNI sudah melakukan hitung-hitungannya. Nah, besok ada kegiatan apel kesiapsiagaan bencana di Kodim. Nah, salah satunya itu adalah merefresh kita. Apa sih yang kita siapkan di Kota Tarakan ini masing-masing institusi itu. Nah, kalau kekurangan BPBD itulah dilengkapi oleh koordinasi kita dengan lintas sektoral itu. Karena suka tidak suka memang ada koordinasi pentaholik yang Bapak. Ya, pentahelik tadi. Bahwa yang kurang, tapi kan tetap core untuk penanggulangan bencana daerah itu ada di BPBD. Ya. Suka tidak suka. Tapi bagaimana upaya pemerintah mendukung itu? Apakah memang ada penambahan anggaran kah atau apakah misalnya yang kemudian bisa menunjang peralatan itu? Setiap tahun itu peningkatan anggaran terhadap kebencanaan itu meningkat. Salah satunya itu stimulan yang diserahkan yang diprogramkan oleh wali kota, penanganan untuk penahanan memasang siring menggunakan kayu supaya longsor itu tidak begitu cepat atau menahan longsor lah. Iya. Bagi titik-titik di mana masyarakat menjadi korban. Itu 300 setiap
itu dari awalnya tuh 200 menjadi 250, sekarang 320, dan kita akan selesaikan di perubahan ini juga ada 49 titik atau 50 titik. Oke. Itu juga memakan anggaran 320 juta. Oke. Dan itu sudah, yang artinya mengapa berita longsor itu semakin betul. berkurang itu karena ada penanganan. Kalau kita melihat dulu Pak, dulu ya, zaman saya baru-baru datang ke Tarakan itu, setiap longsor pasti ada yang meninggal. Betul. Pasti ada yang meninggal. Sekarang nih ya korbannya rumah. Betul. Sekarang tuh sudah tidak ada korban jiwa misalnya. Itulah dia. Jarang terjadi korban jiwa. Biasanya yang korban cuma rumah. Tapi kalaulah kemudian, ini kalaulah kita bicara ke depan Pak, kondisi cuaca ini kan selalu berubah-ubah. Tadi saya sudah diskusi dengan BMKG menyampaikan misalnya ada banyak potensi cuaca yang lebih ekstrim yang akan datang dan sebagainya. Tapi ada enggak rencana pembangunan smelter Pak, shelter itu sebagai tempat penampungan sementara di kondisi di titik-titik rawan bencana sebenarnya kalau untuk BPBD? Kalau BPBD itu dalam perencanaan ada. Shelter tapi kan itu Pak ya? Dengan keadaannya kita itu sebenarnya mau membangun, berharap ada bukan berharap, sudah didiskusikan dengan Pak Wali juga. Pak Wali ini kan sebenarnya mau supaya ada fokus ya. Dan di situ merupakan workshop sekaligus shelter untuk kalau terjadi kebencanaan. Iya, betul. Tapi dalam hal itu pemerintah sudah, wali kota sudah mengarahkan kita untuk mempersiapkan itu karena banyaknya gedung-gedung indoornya pemerintah. Kalau terjadi kebencanaan kita itulah bisa memanfaatkan yang dimanfaatkan gedung indoor itu. Oke, tapi kalau tadi kan sudah ada tempat, sudah ada wilayah yang dipersiapkan sementara oleh pemerintah, banyak gedung pemerintah yang berada di luar fasilitas pemerintahan, misalnya di luar gedung Pemkot dan sebagainya. Itu kan sudah kehambur mana-mana Pak, gedung wanita, asrama haji, semua sudah ada. Tapi sistem logistik itu bagaimana Pak kemudian dijamin itu? Karena kan sistem logistik, bagaimana sistem logistik BPBD ini dalam menyiapkan kebutuhan dasar manusia yang terdampak bencana? Karena kan, lah kita bicara kalau bencana hari ini mungkin aman-aman aja Pak. Kan kita tidak tahu. BPBD ini tapi kan skala besar, sorry itu saya misalnya ada bencana lain misalnya yang lebih ekstrim, yang bagaimana kemudian sistem logistik BPBD ini? Ya, kalau dia khusus di wilayah hukum pemerintah Kota Tarakan itu sudah disediakan oleh pemerintah. Disediakan alokasi dana. Ada pos anggaran khusus untuk namanya bencana. BTT. Oke. Ya, biaya tak terduga. Oke. Oh, itu memang dan BTT itu miliaran. Memang BTT itu diprioritaskan untuk jika sudah BPBD sudah menetapkan tanggap darurat, maka dana itu bisa dicairkan langsung. Iya. Jadi dana sudah ada. Oke. Terus bagaimana terakhir nih Pak, bagaimana upaya sosialisasi yang BPBD lakukan kepada masyarakat yang tinggal di titik-titik rawan? Apakah memang ada melibatkan tokoh masyarakat atau ketua RT setempat supaya paling tidak sosialisasi masif tidak hanya dilakukan saat kejadian bencana saja, tapi sebelum kejadian bencana BPBD sudah hadir. Karena sepertinya BPBD akan sibuk kalau ada bencana. Iya Pak. Ya Pak ya, kalau tidak ada bencana mungkin BPBD hanya sibuk menganalisa, menyusun, ya Pak ya? Iya, saya itu Mas, HP saya itu boleh dicoba. 24 jam tidak pernah mati. Iya. Karena itu denyut informasi kan di situ. Iya, betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu setiap hari pulang kerja, balik lagi nanti jam 9, saya balik ke kantor melihat kesiapan yang piket, informasi apa yang terjadi. Terus setelah itu saya pulang, dan HP tidak pernah jauh dari tempat tidur saya. Itu yang pertama, secara personal ya. Terus yang kedua, bagaimana BPBD, apakah melakukan sampai saat sekarang ini, sampai hari Kamis kita melakukan sosialisasi di 4 kelurahan lagi. Kemarin itu berada di kegiatan, jangankan di kelurahan, di OPD itu ada namanya sistem kita, program kita Sigap OPD. Jadi sinergi tanggap terhadap bencana di perangkat daerah. Dan terakhir kemarin berada di dinas sosial. Kita itu Mas, mungkin kalau terjadi gempa sekarang ini mungkin berlari begitu aja yang kalau tidak paham tentang itu. Mungkin aja bisa memegang seperti ini. Memegang dinding. Sebenarnya ada caranya kalau terjadi gempa atau gempa atau kita lari itu menyisiri, harus memegang pinggir itu, tapi tangan harus berbalik Pak, Mas Nisam. Jadi
kalaupun terjadi ada listrik ini terlempar, bukan lengket. Oke. Ini terlempar. Oke. Kan itu yang kita Itu sampaikan. dasar ya? Itu salah satunya ya. Iya, iya. Terus kalau memang ini runtuh, kita mencari tempat, misalnya ada dinding seperti ini, ya ada plafon yang kita harus berdiri di pinggir Pak, supaya jangan ke tengah, Iya, karena beban pasti itu ambruk. akan Oke. ke tengah. Nah itu kan hal-hal yang sederhana, tapi karena panik, terkadang kita kalau tidak berulang-ulang kita sampaikan, Iya, betul. begitu, jangankan masyarakat, petugas saja kalau tidak diupdate, nah makanya kami juga mengupdate Iya, betul. kemampuan Betul. petugas. Kemampuan survival juga, Pak. Ya benar. Oke. Jadi intinya jika kita bisa menyelamatkan diri, dimungkinkan kita menyelamatkan orang lain. Itu motonya. Itu dasarnya, Pak ya. Iya. Harus bisa selamatkan diri Nah itu ya sendiri salah dulu. satu contohnya. Kenapa kita gencar sosialisasi, menyampaikan melalui ya salah satunya terima kasih ya Kurnia TV Siap. telah Sama-sama, Pak. membantu kita juga masyarakat kita. Iya. Bagaimana kita mensosialisasikan kebencanaan itu. Oke. Nah, salah satunya itu kita tetap besok berada di 2 kelurahan di arah Juwata, Oke. yang artinya tidak putus kita. Dan pesertanya itu juga kita melatihkan dia skill, Iya, bukan hanya dia menerima materi, tapi materi, praktek juga, memegang nozzle, bagaimana memadam, bagaimana menarik selang. Iya. Masyarakat seperti itu kita pakai sebagai media kita lah, menyampaikan secara berantai kepada masyarakat. Ya paling tidak nanti apa hal yang positif yang didapatkan oleh masyarakat mengikuti pelatihan itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Benar Mas. lainnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Yonsep SE MPA Kepala BPBD Tarakan sudah mau berdiskusi. Tapi kita cukup Terima banyak kasih tadi. Mas Nizam. Sudah cukup banyak tadi yang Bapak sampaikan kepada kita. Saya terkesan di penyampaian Bapak, mendiang Bapak tadi menyampaikan bahwa kalau hidup tuh hanya 2 pegangannya, jangan berbohong, kemudian jangan mencuri. Itulah prinsip hidup yang sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang di kepala saya, Pak. Terima Dan kasih Mas sepertinya, Nizam. itu menjadi salah satu hal kalau orang tua saya tuh bilang malah sederhananya jangan menipu, jangan mukul perempuan. Karena Berarti kalau sama. sudah mukul perempuan, enggak berkah hidupmu katanya gitu. Karena sama aja. surgamu dia ya samalah kurang lebih. Terima kasih sekali lagi Pak Yonsep. Ya Mas Semoga Nizam. sehat-sehat terus. Amin, Semoga diberikan kesehatan dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, membantu masyarakat terkait kebencanaan yang ada di Tarakan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga pemirsa Borneo TV, Anda telah menyaksikan podcast Borneo Inspirasi. Pagi hari ini bersama Bapak Yonsep, garda terdepan dalam kebencanaan yang ada di Kota Tarakan. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Inspirasi.